wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man iltazama bi tariqatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita lanjutkan aktivitas kita hari ini. Mudah-mudahan salat kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan kajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini saya ingin membacakan saja surat Al-Baqarah ayat 178 179 tentang kisos. Mari kita baca. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmatun. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Telah diwajibkan atas kalian al-qisas, yaitu hukum qisas fil qatlah, di dalam pembunuhan. Jadi ini redaksinya sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa. Dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas. Ayat ini jelas, karena itu para ulama kemudian berpendapat bahwa hukum ini tidak bisa digantikan dengan hukum yang lain, kecuali ada dalil yang menyatakan. Ya, jadi ayat ini ayat tentang bagaimana menghukumi pembunuhan, yaitu dengan melakukan qisas. Hukum bunuh adalah bunuh. Ya. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Al-hurru, orang yang merdeka. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Kalau hamba sahaya ini dulu maula, ya, pelayan. Hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan.
Artinya bahwa pemberlakuan hukum qisas itu tidak pandang bulu. Bisa dijatuhkan kepada orang yang merdeka atau al-abdu, hamba saya, atau perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, akan tetapi apabila ia diberi pemaafan, ya, apabila dia dimaafkan min akhihi, ya, dari saudaranya, artinya saudaranya yang terbunuh, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutilah itu dengan ma'ruf, dengan baik, ya. Jadi kalau saudara orang yang terbunuh itu memberikan maaf, maka ikutilah dengan baik. Wa adaun ilaihi bi ihsan, ya, dan bayarlah diat dengan baik. Jadi kalau sudah dimaafkan itu tidak selesai kalau belum membayar diat. Jadi kalau sudah dimaafkan oleh keluarganya, si pembunuh itu haruslah dia membayar diat. Diatnya itu kalau pembunuhan disengaja 100 unta. 100 unta. 100 unta itu kalau sekarang berapa harga unta sekarang? Harga sapi 17 juta, ya. Taruhlah harga unta sama sapi mahal mana? 20 lah. 20 kali 100. Berapa itu? 2M itu diatnya. Kalau dimaafkan itu masih membayar diat 100 unta. Apa enggak bisa diganti sapi? Apa harus unta? Iya, harus unta. Ada hadis yang menyatakan 100 unta, kalau tidak berapa, 200 sapi, 1000 kambing. Nah itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah, jadi tidak bisa digunakan. Jadi 100 ekor unta diatnya, ya. Itu kalau dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan oleh keluarganya, ya dibunuh, qisas. Gitu. Jadi tidak pandang bulu, dikatakan di sini al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Ya, ditetapkan kepada semua, tanpa memandang status, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan. Kalau dia membunuh, maka dia dijatuhi hukuman qisas. Ya. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun. Nah, jadi kalau dia mendapatkan pemaafan tadi itu dari keluarganya dan dia harus membayar diat, dikatakan di dalam ayat dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun. Itulah takhfif. Takhfif itu keringanan. Min rabbikum, dari Tuhanmu, wa rahmatun, dan rahmat. Nah, jadi itu membayar diat sebegitu banyaknya itu masih dikatakan takhfif. Kenapa? Karena nyawa orang itu tidak terbayarkan, apalagi nyawa seorang muslim.
Ya, barang siapa yang membunuh satu nyawa itu muta'ammidan dengan sengaja, itu maka sama dengan membunuh semua jiwa. Jadi sebetulnya tidak terbayarkan, ya. Maka di dalam Islam kisos, kalau ada orang membunuh maka hukumnya adalah dibunuh. Kalau ada terjadi dimaafkan, nah itu keringanan itu. Meskipun harus membayar diat 100 ekor unta. Nah itu kalau pembunuhannya itu misalnya ya sendiri, dilakukan sendiri. Tapi kalau pembunuhan berat, pembunuhan yang berat, misalnya pembunuhan berencana, ya, pembunuhan disengaja dan direncanakan, ini diatnya 100 ekor unta. Di antara 100 ekor itu yang 40 itu bunting, yang 40 unta itu bunting. Ya, iya, itu kalau pembunuhannya itu kasusnya itu berat. Bayangkan nyari 40 ekor unta bunting, ya, kan berat. Jadi 100 ekor yang 40 itu unta yang bunting. Nah ini ya, itu masih dikatakan dalika takhfifun min rabbikum, yang demikian itu keringanan dari Tuhanmu, wa rahmatun, dan rahmat, ya, mendapatkan pemaafkan dari keluarga orang yang dibunuh. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim, maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka baginya azab yang pedih. Ya. Jadi itu balasannya. Jadi kalau sudah ditetapkan kisos, ya harus dikisos. Kalau dimaafkan maka yang pembunuh harus membayar diat. Dilihat dulu kasusnya berat atau pembunuhan biasa atau pembunuhan berat. Kalau pembunuhan yang berat tadi itu 100 ekor unta, yang 40 ekor itu dalam keadaan bunting. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan walakum fil qisosi hayatun ya ulil albab, dan bagimu fil qisos, di dalam hukum qisos itu hayatun, ada kehidupan. Ya, kenapa dikatakan bahwa di dalam qisos itu ada kehidupan? Karena dengan ditetapkannya atau dijalankan hukum qisos itu dengan benar, maka itu akan bisa mencegah pembunuhan. Makanya dikatakan walakum fil qisasu hayatun. Jadi hukum qisos itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi preventif zawajir, ya, fungsi preventif agar orang itu tidak mudah menumpahkan darah, agar orang tidak mudah melakukan pembunuhan. Begitu besar, ya, Islam itu memandang nyawa manusia. Ya, jadi orang begitu mudah untuk membunuh sesama itu, ya, karena kepentingan-kepentingan tertentu. Nah itu supaya tidak terjadi, supaya orang berpikir 1000 kali ketika akan melakukan tindakan kriminal membunuh, ya. Sehingga kalau hukumannya berat, maka orang tidak akan mudah. Maka fungsinya sebagai zawajir. Maka dikatakan di sini walakum fil qisos hayatun, karena mencegah orang untuk berbuat yang serupa.
mencegah orang untuk membunuh. Kemudian fungsi yang kedua adalah jawabir, yaitu penebus dosa. Kalau orang membunuh, dia ditimpakan dosa dari perbuatan membunuhnya. Maka kalau dia dikisos di dunia ini, maka dia tidak menanggung lagi dosa membunuh. Sudah selesai di dunia. Dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Tapi kalau dia membunuh di dunia, belum dilakukan hukum kisos, maka dia akan membawa dosa membunuh itu sampai di akhirat. Maka balasannya nanti di akhirat. Lebih pedih lagi balasannya, lebih berat lagi dia di akhirat. Ya, maka hukum kisas itu selain dia sebagai zawajir, sebagai pencegah atau preventif, dia juga bisa berfungsi sebagai jawabir, yaitu menebus dosa. Ya, dosanya tertebus dengan hukum kisos. Ya, jadi orang yang membunuh tidak dihukum, ya mungkin ketika dia di pengadilan misalnya, dia bisa berkelit, ya sehingga dia menang, maka dia tetap akan menanggung dosanya dan balasannya itu di akhirat. Atau dia membunuh tapi tidak mengaku, sedangkan keluarga yang terbunuh ini tidak bisa mendatangkan saksi misalnya. Nah, dia lolos itu. Tetap dia akan mendapatkan balasan di akhirat walaupun tidak bisa diberlakukan hukum kisos karena saksinya tidak ada, saksinya kurang. Nah, itu juga tidak bisa diberlakukan hukum kisos. Jadi pemberlakuannya itu butuh untuk pembuktian dan pengakuan. Bisa dengan pembuktian, bisa dengan pengakuan. Ya. Itu yang dinyatakan di dalam dalil. Jadi bukti harus pengakuan, misalnya itu ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Anna Yahudiyan radda ra'sa jariyatin baina hajaroini. Ada seorang Yahudi yang menjepit kepalanya itu, kepala seorang budak wanita. Seorang Yahudi yang menjepit kepala seorang budak wanita itu dengan 2 batu, ya, dijepit dengan 2 batu. Faqila laha man fa'ala bika hadza? Fulan am fulan? Kemudian ditanyakan kepada penduduk daerah tersebut, siapa yang melakukan ini? Ya, hatta sumiyal Yahudi. Mereka menjawab fulan dan fulan. Hingga disebut satu nama orang Yahudi. Oh, itu hingga disebut satu nama orang Yahudi. Kemudian Rasul bertanya, fa'uma'at bi ra'siha? Apakah engkau yang menjepit kepalanya, kepala si budak wanita ini? Faji'a bil Yahudiyya fa'tarafa. Maka Yahudi itu akhirnya mengakui perbuatannya. Nah, ini pengakuan. Jadi Yahudi tersebut mengakui perbuatannya. Fa'amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda ra'sahu bil hijarah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menjepit kepala Yahudi itu dengan 2 buah batu. Sama seperti yang dia lakukan terhadap budak wanita itu. Nah, jadi ini Yahudi itu membunuh,
ya, dan dia mengaku. Jadi pengakuan itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk melakukan kisos. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak mengaku? Nah, kalau tidak mengaku harus dilakukan pembuktian, yaitu dengan menghadirkan saksi, ya, dilakukan saksi. Itu pun juga ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa pembuktian, ya, dengan menghadirkan saksi itu harus dilakukan, ya, supaya jelas, ya, apakah memang si A itu membunuh misalnya. Nah, itu ada hadisnya, ya, ada banyak hadisnya. Ini saya kutipkan satu saja dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, ya, dari kakeknya, ya. An ibna Mukhayyisah al-Asghari asbaha qatilan ala abwabi Khaybar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akim syahidaini ala man qatalahu, ya, adfa'ahu ilaikum biramtih, bahwa anak laki-laki Muhayyisah, ya, ini ada orang bernama Muhayyisah yang paling kecil itu terbunuh di kota Khaybar atau di gerbang Khaybar, di sini disebutkan, ya. Maka Nabi bersabda, bawalah 2 orang saksi atas orang yang membunuhnya. Nah, jadi 2 orang saksi atas orang yang membunuhnya. Maka akan aku serahkan kepadamu atas orang yang membunuhnya. Gitu, ya. Faqala ya Rasulullah wa min aina usibu syahidaini. Kemudian Muhayyisah ini atau keluarganya ini berkata, wahai Rasulullah, dari mana aku bisa mendapatkan 2 orang saksi? Ya. Wa innama asbaha qatilan ala abwabihim. Sementara anaknya tadi itu terbunuh di gerbang Yahudi. Gimana mau mendapatkan saksi? Itu di tempatnya orang Yahudi. Kemudian Nabi bersabda, qala fatahlifu khamsina qasamatan. Nabi bersabda, engkau dapat menyumpah 50 orang dari mereka. Jadi 50 orang dari orang Yahudi. Ya. Faqala ya Rasulullah fa kaifa ahlifu ala ma la a'lam. Kata mereka lagi menjawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku menyumpah orang yang aku sendiri tidak mengetahuinya. Jadi ini susah golek saksi. Ya. Saksinya siapa? Itu terbunuh di tempat orang Yahudi. Suruh nyari 2 orang saksi. Kalau enggak suruh nyari 50 orang untuk disumpah oleh Nabi. Mereka menjawab, Rasulullah menjawab, sumpahlah di antara 50 orang di antara mereka. Nabi tetap menjawab seperti itu. Fastahlifu minhum khamsina qasama. Kemudian faqala ya Rasulullah, kaifa tastahlifuhum wa hum al-yahud. Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana aku menyumpah mereka sedangkan mereka orang Yahudi? Fakussima Rasulullah SAW diyatahu alaihim wa a'anahum binisfiha. Kemudian Rasulullah membagi separuh diatnya, ya, diberikan diat oleh Rasulullah itu kepada orang Yahudi. Rasulullah membagi diatnya separuh diatnya itu dibebankan kepada orang Yahudi dan beliau membantu separuhnya. Nah, jadi karena memang sulit mencari saksi
Sedangkan dia tidak mau mencari orang untuk bersumpah, tapi tetap diberikan diat oleh Rasulullah. Ya, kalau diatnya tadi 100 unta, yang separuh itu ditanggung oleh orang Yahudi, yang separuh ditanggung Rasulullah. Diberikan masih diatnya. Nah, jadi itu berdasarkan pembuktian. Maka memang terhadap kasus pembunuhan itu bisa dengan pengakuan. Kalau sudah ada yang mengaku dia yang membunuh, maka bisa diterapkan hukum qisas. Tapi kalau tidak, maka perlu pembuktian, perlu menghadirkan 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini bisa semuanya laki-laki, bisa laki-laki atau perempuan kalau tidak ada laki-laki. Tapi harus ada salah satunya itu laki-laki. Kalau ada 2 orang laki-laki saksi, ya itu yang dipakai. Kalau hanya ada 1 orang laki-laki, ya, yang 1 laki-laki ini diganti dengan 2 perempuan. Gitu. Jadi mencari saksi itu pun juga tidak mudah. Ya, saya kira ini yang bisa kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Tapi tetap dikatakan di situ bahwa hukum qisas itu adalah ada kehidupan. Anak orang bisa berpikir 1000 kali untuk tidak mudah menumpahkan darah, tidak mudah melakukan pembunuhan. Nah, itu adalah sebagai bentuk pencegahan. Karena sangat dihormati ini nyawa manusia itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Tidak ada alasan yang syar'i, tidak boleh. Itu termasuk pembunuhan, termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri. Silakan Pak Han. Mohon maaf saya agak batuk-batuk ya. Ya. Dalam hukum qisas ini apakah tidak mempertimbangkan kesalahan orang yang dibunuh? Kesalahan orang, ya. Jadi apakah sebelum dibunuh itu yaitu kejahatan apa yang telah dilakukan oleh yang dibunuh itu terhadap orang yang membunuh? Apakah ini tidak jadi faktor keringanan bagi dibunuh? Ya, itu tidak bisa menjadi pertimbangan karena yang dihukumi adalah perbuatan pelakunya. Ya, jadi perbuatan pelakunya, perbuatan kriminal. Tetapi pembunuhan itu harus dilihat dulu, Pak. Apakah pembunuhan ini disengaja atau pembunuhan tidak disengaja atau pembunuhan setengah disengaja. Nah, itu harus diteliti. Ya, diteliti lebih dulu. Tetapi yang jelas bahwa kalau itu terjadi pembunuhan, nah, maka itu yang dihukumi adalah perbuatannya itu, tanpa memandang apakah sebelumnya itu orang yang dibunuh itu misalnya dia melakukan kejahatan misalnya. Ya seharusnya orang yang membunuh ini itu melaporkan kejahatannya, bukan kemudian membunuh. Nah, gitu. Jadi itu yang yang dihukumi adalah perbuatannya. Nah, karena itu kalau kasusnya itu berat, pembunuhan disengaja, direncanakan itu disetting. Dulu itu ada kasus itu di mana? Di Surabaya atau apa itu?
Itu yang satu keluarga itu merencanakan pembunuhan. Atau kasus ini apa? Polisi tembak polisi misalnya. Itu harus diteliti apakah itu memang benar itu direncanakan oleh beberapa orang. Wah, itu berat tuh kasusnya. Harusnya berat. Itu kalau beberapa orang itu merencanakan pembunuhan, maka semuanya itu dihukumi kisos, dibunuh semua. Walaupun yang dibunuh hanya satu orang. Yang dibunuh hanya satu orang, tapi yang melaksanakan pembunuhan 5 orang misalnya. Sijine nyekeli, sijine jiret, sijine nembak, sijine, nah itu semuanya itu akan dibunuh. Bukan hanya otaknya saja yang dibunuh, tapi yang lainnya tidak dibunuh, enggak. Di dalam Islam semuanya harus dibunuh. Itu kasus yang berat. Nah, kalau tidak bersinggungan secara langsung, ya, tidak bersinggungan secara langsung terhadap kejadian membunuh itu, maka di dalam kitab itu disebutkan bisa dikurung, di penjara. Yang ikut tetapi tidak terlibat secara langsung. Nah, itu di penjara. Ya, yang tidak secara langsung di penjara. Misalnya memberikan jalan misalnya. Begini misalnya. Dia sudah tahu kalau beberapa orang ini mau membunuh. Kemudian ada orang, ya wis, laksanakan saja. Saya punya tempat di sana itu, di pojokan tuh. Tidak akan ada orang di situ. Itu aja, silakan dieksekusi misalnya. Dia itu ikut tapi tidak terlibat secara langsung dalam proses pembunuhan. Itu di penjara. Ya, di penjara. Sehingga semua yang terlibat itu nanti akan dihukumi. Ya. Tapi yang secara langsung membunuh atau ikut di dalam rencana pembunuhan itu, maka mereka semua akan dibunuh. Begitu. Jadi tidak bisa digantikan dengan dipenjara seumur hidup misalnya. Kalau tidak dimaafkan ya oleh keluarganya, maka hukumannya adalah dibunuh. Membunuh hukumannya dibunuh. Begitu Pak. Jadi memang tidak mudah itu. Jadi pembunuhan itu kasus yang tidak mudah. Saksinya kurang, itu tidak dilakukan kisos itu. Susah misalnya nyari saksi itu, karena harus 2. Ini ada 1. Ya, ini tidak dilakukan hukum kisos. Begitu. Jadi butuh pengakuan. Kalau sudah ada pengakuan maka bisa. Tapi kalau itu tidak ada yang ngaku, nah itu butuh pembuktian. Nah, saya kira begitu. Di dalam hubungan ini biasanya pihak keluarga itu memaafkan gitu ya. Ada yang memaafkan, tapi hukum tetap berjalan. Ini di dalam Islam ada gitu. Ya. Memaafkan, hukum tetap. Ya, kalau di dalam Islam jelas tadi. Kalau dipahami dimaafkan tetapi hukum tetap berjalan, ya diyat itu. Harus dia membayar diyat. Itu harus ditetapkan diyatnya. Katanya tadi kalau sudah ditetapkan jangan melampaui batas. Nah, jadi tetap apapun hukumannya itu harus didasarkan pada dalil. Yang dinyatakan oleh dalil itu adalah diyat. Kalau bukan hukum Islam, dimaafkan tapi tetap berjalan. Nah, ini hukumannya apa? Hukumannya bunuh misalnya, tetap
dibunuh, ya itu namanya tidak dimaafkan, kan begitu. Ya, jadi hukum tentang kisos itu dinyatakan secara sharih di dalam Quran. Jadi tidak ada yang tidak boleh dirubah. Begitu Pak Safi. Ya, kan hukum tetap berjalan, bisa saja tetap dihukum mati dia. Ya, walaupun dimaafkan, keluarga memaafkan misalnya, tapi ini tetap dihukum mati karena beratnya misalnya pembunuhan yang dilakukan, tetap dihukum mati. Ya, ini namanya kan tidak ada permaafan, karena itu haknya keluarga, haknya keluarga. Ya apa ini, mau dibunuh, dibalas bunuh atau dimaafkan, itu haknya keluarganya. Kalau hak keluarganya menyatakan lanjut dibunuh, ya bisa dilaksanakan hukum bunuh. Jadi negara itu hanya memfasilitasi pihak keluarga, tetapi menyiapkan hukumannya, begitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau di dalam hukum Islam itu tidak seperti yang sekarang mungkin terjadi ya. Ya udah dimaafkan tapi tetap dilakukan. Ya. Begitu. Silakan Pak Sumati. Udah kelihatan Pak Sumati di pojok. Saya kan melihat sana Pak, tidak melihat sini Pak ya. Nggih. Si keluarga itu mengatakan mengharapkan hukumannya itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Bahasa hukum berlaku ini kan bahasa kamu. Ya, menurut saya ya. Bahasa apa Pak? Situasional itu. Iya. Iya betul Pak. Yang dimaksud berlaku itu dalam konteks gimana ya? Menerjemahkannya kan adanya sistem yang menerjemahkannya. Iya betul. Ya menurut saya juga begitu. Jadi kalau keluarga itu bilang ya sudah saya maafkan, dimaafkan itu artinya kan selesai gitu Pak. Dimaafkan kan selesai sudah. Tidak boleh ada hukuman lagi. Tapi kan sistem itu menyediakan hukuman begitu. Kalau Islam diat gitu. Selesai tapi dia harus membayar diat. Kalau sudah diat dibayarkan selesai itu. Artinya dia dimaafkan untuk tidak dilakukan kisos. Nah, gitu. Nah, kalau kembali kepada di luar hukum Islam, mungkin saja hukumannya tetap dilakukan itu. Ya, tetap dilakukan. Nah, karena itu ini memang terkait dengan sistem pemberlakuan sanksi. Nah, itu. Jadi sistem pemberlakuan sanksinya seperti apa? Hukum Islam punya cara tadi itu, diat tadi itu. Jadi udah saya maafkan, tapi dia harus membayar diat. Itu. Nah, itu haknya keluarga. Makanya Nabi ketika tadi itu tidak ada pembunuhnya, ya, tidak ada saksinya, maka Nabi yang membayar diat itu separuhnya dibebankan kepada Yahudi karena terbunuh di tempatnya orang Yahudi. Kemungkinan besar itu kan, kemungkinan besar yang membunuh adalah orang Yahudi. Makanya diberikan separuh, ayo separuh kamu bayar diat, yang separuh biar saya. Nah, Nabi pada waktu itu merepresentasikan penguasa itu. Dia sebagai kepala negara harus memberikan itu, Pak. Saya kira begitu, Pak. Iya. Pernah kejadian TKI membunuh gerakannya, istrinya minta ganti kegaduhan, tapi itu kan dimaafkan, minta ganti. Malah pemerintah Indonesia yang mengganti. Memberi uangnya sejuta uang bukan 200 juta. Iya,
Nah, iya, berarti itu diat, dipahami diat. Jadi keluarganya sebetulnya itu memaafkan dia, tetapi karena hukum yang berlaku di sana harus membayar diat, maka harus dibayar diat walaupun bukan dimaafkan, minta ya. ganti. Oh gitu. Nah kalau begitu pemahamannya yang keliru, itu bukan minta ganti, karena nyawa manusia itu tidak bisa diganti. Ya, nyawa manusia tidak bisa diganti. Iya, berlaku hukum di situ. Maka diatnya yang harus dibayar diatnya. Begitu. Ya sebetulnya tidak bisa diganti itu nyawa manusia itu. Hanya ini kan dihukumi sebagai dosa besar. Nah, seperti itu. Ini mohon maaf kalau waktunya sudah habis. Ya. Jadi, menarik sekali kajian Ibu pagi ini yang tentang kisos yang luar biasa.